Feminine energy kamu menentukan siapa yang tertarik padamu, bagaimana mereka memperlakukanmu, dan seberapa jauh mereka berani berkomitmen. Di video ini, kita akan membahas bagaimana sebenarnya feminine energy mempengaruhi hubungan. Untuk kamu yang sedang berada dalam sebuah hubungan, ataupun kamu yang masih sendiri dan sedang mencari pasangan yang tepat. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Energi feminin bukan tentang menjadi wanita yang lemah lembut tanpa pendirian. Bukan tentang berbicara dengan nada yang dibuat-buat agar terlihat manja. Dan sama sekali bukan taktik untuk memanipulasi agar orang tertarik padamu. Feminine energy lebih berkaitan dengan bagaimana kamu hadir secara emosional ketika kamu berinteraksi dengan orang lain. Energi ini mempengaruhi bagaimana orang merasa saat berada di dekatmu. Bagaimana ketertarikan itu terbentuk dan bagaimana dinamika hubungan yang berkembang seiring waktu. Dan ketika kamu mulai memahami hal ini, kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan atau membuat hubungan yang lebih sehat. Untuk kamu yang single, feminine energy menentukan kualitas pria yang tertarik padamu. Bukan hanya seberapa banyak orang yang mendekat, tapi siapa yang merasa nyaman berada di dekatmu. Pria yang siap hadir atau pria yang hanya mencari drama dan validasi. Dan untuk kamu yang sudah dalam hubungan, feminine energy menentukan iklim emosional di dalam hubungan. Apakah hubungan terasa aman dan menenangkan atau penuh ketegangan, tarik ulur, dan kelelahan emosional? Bagaimana feminine energy mempengaruhi dinamika pasangan? Saat kamu single, ketika feminine energimu kuat, kamu tidak lagi mengejar, tetapi kamu mengundang. Kamu tidak perlu mencari validasi, seperti tidak selalu mengirimkan pesan lebih dulu atau memaksakan koneksi. Hadirmu, caramu berbicara, cara kamu mendengarkan, sudah memberikan sinyal bahwa kamu terbuka, tapi juga memiliki standar. Kamu bisa selektif dengan tenang. Kamu tidak panik ketika dia slow response. Kamu tidak langsung overthinking ketika pendekatannya terasa lambat. Kamu menilai tindakan nyata, bukan menciptakan fantasi tentang hubungan di pikiranmu. Pria yang tidak siap bertanggung jawab biasanya akan mundur dengan sendirinya. Feminine energy yang matang itu sangat mahal secara energi. Pria yang hanya mau main-main akan merasa tidak nyaman karena mereka harus hadir dengan lebih konsisten. Dan itu bukan yang mereka cari. Jadi, feminine energy bertindak seperti filter alami. Dia tidak membuat semua pria jatuh cinta padamu, tapi membantumu untuk mendekatkan pria yang lebih layak. Saat kamu dalam hubungan, ketika kamu membawa feminine energy yang matang di dalam hubungan, komunikasi akan terasa lebih jujur dan tidak mengancam. Kamu bisa mengutarakan perasaanmu dengan lebih tenang, jelas, dan tidak menghakimi. Ini membuat pasanganmu lebih mendengarkan daripada bertahan dan menyerang balik. Pria lebih mudah merasa berguna tanpa kamu menjadi lemah. Banyak pria merespons dengan baik ketika mereka bisa berkontribusi, bisa melindungi, dan bisa mensupport. Feminine energy yang matang tidak merendahkan diri, tapi memberikan ruang agar pasanganmu bisa membantu. Dinamika maskulin feminin menjadi lebih seimbang. Kalau kamu selalu mengontrol, mengatur semua, selalu terus mengambil keputusan sendiri, hal itu bisa membuat hubungan menjadi dua maskulin yang saling bersaing. Tapi, ketika kamu bisa melepaskan sedikit kontrol di area tertentu, pasanganmu akan memiliki ruang untuk mengambil peran dan koneksi akan terasa lebih harmonis, bukan kompetitif. Feminine energy yang matang menciptakan 3 hal yang penting dalam hubungan. Rasa aman emosional. Kamu tidak menghukum dengan silent treatment selama berhari-hari. Kamu tidak reaktif dan mengungkit semua kesalahan masa lalu setiap kali ada konflik. Kamu bisa berkata untuk memberikan waktu agar bisa berkomunikasi secara lebih sehat tanpa melibatkan emosi. Hal ini membuat pasanganmu merasa diberikan ruang untuk berkata jujur dan tidak merasa dipojokkan ketika bersalah. Untuk kamu yang single,
Kehadiran seperti ini membuat pria yang matang merasa bisa menjadi dirinya sendiri di hadapanmu tanpa harus terlihat sempurna. Kedekatan yang lebih dalam. Feminine energy membuka ruang untuk kerentanan dari kedua belah pihak. Kamu bisa cerita tentang ketakutanmu tanpa meminta dia untuk menyelamatkan hidupmu. Kamu bisa mengakui kekuranganmu tanpa merasa takut diperlakukan buruk. Untuk hubungan yang sudah berjalan, ini membangun kedekatan yang tidak hanya fisik, tapi juga emosional dan mental. Untuk kamu yang single, ini membantumu untuk tidak berusaha terlihat sempurna, tapi juga tidak mengekspos dirimu tanpa filter. Kamu hanya hadir sebagai wanita yang utuh. Kejelasan mengenai mau dibawa kemana hubungan ini. Feminine energy yang matang membuatmu berani untuk bertanya tentang kemana arah dari hubungan kalian tanpa mengemis komitmen dan tanpa ancaman. Dan kamu pun berani pergi ketika jawabannya tidak sejalan dengan nilai dan kebutuhanmu. Untuk kamu yang single, ini mencegah kamu terjebak dalam hubungan yang tanpa arah selama bertahun-tahun hanya karena kamu takut kehilangan. Untuk yang sudah dalam hubungan, ini membantumu untuk membedakan apakah hubungan yang bermasalah ini bisa diperbaiki atau mulai mundur karena merasa sudah tidak sehat lagi. Kesalahan umum tentang feminine energy dalam hubungan. Banyak perempuan menolak konsep feminine energy karena mereka melihat versi yang tidak matang. Jadi mari kita luruskan. Feminine energy sama dengan menjadi lemah, bergantung, atau bersikap pasif. Feminine energy yang matang justru membuatmu mempunyai pendapat yang jelas, memiliki batasan yang kuat, dan mampu untuk menolak atau siap kehilangan orang yang tidak menghargaimu. Contohnya ketika kamu berada dalam hubungan yang tidak jelas, kamu mampu untuk mundur dan meninggalkan hubungan itu. Feminine energy bukan berarti kamu bersikap manja berlebihan atau drama. Membesar-besarkan masalah untuk mendapatkan perhatian bukanlah feminine energy. Seperti sengaja membuat dia cemburu, menghilang agar dia panik, atau memposting sindiran di media sosial. Feminine energy yang matang tidak melakukan permainan. Dia jelas tapi juga tidak kasar. Feminine energy sama dengan selalu mengalah untuk menjaga hubungan. Ini yang sering terjadi pada perempuan yang takut ditinggalkan. Kamu selalu bilang baik-baik saja padahal kamu sedang sakit. Kamu memaafkan tanpa ada perubahan nyata darinya. Kamu bertahan meski nilaimu diinjak hanya karena takut sendirian. Ini bukanlah feminine energy. Ini adalah self-abandonment. Meninggalkan diri sendiri demi mempertahankan orang lain. Feminine energy yang matang bisa berkata jujur tapi juga tidak takut untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Feminine energy yang matang bukan soal bagaimana caranya membuat pria tertarik atau mempertahankan agar dia tidak pergi. Inti sesungguhnya adalah kamu menjadi perempuan yang memiliki kestabilan emosi, nilai yang jelas, dan hadir secara otentik baik dalam hubungan maupun saat sendiri. Ketika kamu membangun feminine energy dari tempat yang sehat, kamu tidak lagi rela mengorbankan dirimu demi validasi. Kamu tidak lagi memilih rasa aman yang palsu untuk tetap berada dalam suatu hubungan. Kamu mulai merasa cukup tanpa adanya dia, dan mampu memilih siapa yang layak berjalan bersamamu. Hubungan yang sehat lahir dari dua orang yang saling jujur pada dirinya sendiri. Dan feminine energy yang matang adalah cara kamu kembali ke dirimu sebelum membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupmu.